Semuanya, perkenalkan saya Jenny Mendrova dengan NIM 856091704. Saya berasal dari UPBCC UT Medan. Saat ini saya bersama dengan kedua adik-adik saya, di mana saya akan mengajak adik-adik saya untuk melakukan kegiatan praktik IPA. Kali ini kami bertiga akan melakukan kegiatan praktik tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan kami melakukan kegiatan praktik ini yaitu untuk mengidentifikasi apa saja sifat-sifat cahaya yang ada di sekitar kita. Sebelum kami bertiga melakukan kegiatan praktik IPA tentang sifat-sifat cahaya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada kedua adik saya tentang apa itu cahaya dan apa saja sifat-sifat cahaya yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan apa saja sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu adik-adik ada 6. Berapa? 6. Oke, dengarkan ya, nanti kakak tanya lagi. Pertama, dapat merambat lurus. Dapat merambat lurus. Kedua, dapat dipantulkan. Oke. Ketiga, bisa tembus benda-benda yang bening. 4, dapat dibiaskan. Kelima, dapat diuraikan menjadi pelangi. Dan yang keenam itu dapat membentuk bayangan. Oke adik-adik, di sini kakak sudah supaya kalian membantu kalian untuk mengingat apa saja sifat-sifat cahaya yang ada di sekitar kita. Kakak sudah membuat sebuah lagu untuk kalian. Ada lagu tentang sifat-sifat cahaya. Oke, tolong ya. Di sini kakak akan membagikan liriknya. Ini untuk kamu dan ini untuk kamu. Oke, tolong didengarkannya. Begini nadanya. Sifat-sifat cahaya. Oke, ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Kalian sudah tangkap? Sudah. Ayo, sama-sama kita nyanyikan. Oke. Sama ya. Tengok liriknya. 1, 2, 3. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Oke. Itu lagu sifat-sifat cahaya. Apa saja sifat-sifat cahaya adik-adik? Di lirik itu kalian sudah bisa paham. Apa saja? Tolong sebutkan satu persatu. 1 merambat lurus. Oke. 2 dipantulkan. Oke. 3 bisa tembus benda-benda yang bening. Oke. Kamu keempat, kelima, keenam. Oke. Coba. Keempat. Dibiaskan. Oke. Kelima diuraikan menjadi pelangi. Keenam bisa membentuk Bayangan. Oke. Oke, sekarang kita akan melakukan kegiatan praktik kita supaya kalian bisa melihat apa saja sifat-sifat cahaya itu. Berikut alat dan bahan yang telah kami sediakan untuk melakukan kegiatan praktik sifat-sifat cahaya. Di sini kami telah menyediakan styrofoam sebagai layar, kemudian ada tabel hasil pengamatan, ada senter, pensil, penggaris, gelas yang telah berisikan air, kemudian ada cermin, ada kaleng bening, kemudian juga ada karton yang telah dilubangi dengan bentuk dan ukuran lubang yang sama.
Oke adik-adik, itu saja alat dan bahan yang kita perlukan untuk mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Oke, sekarang kita akan mematikan lampu supaya kita dapat melihat sifat-sifat cahaya secara jelas. Oke, tolong dimatikan lampunya, Dek. Oke, sekarang kita akan melakukan praktek kita di ruangan gelap ini. Adik, sekarang kita akan melakukan praktik untuk mengidentifikasi apa saja sifat-sifat cahaya. Pertama, kita akan melakukan atau mengidentifikasi melihat apa sifat cahaya. Yang pertama yaitu merambat lurus. Di sini kakak telah menyediakan karton yang telah dilubangi, senter, kemudian layar. Oke, tolong diperhatikan ya. Oke. Di sini kakak akan mengarahkan senter di dalam lubang ini dan kita perhatikan apakah cahayanya ini lurus atau tidak. Oke. Oke, 1, 2, 3. Lurus. Ini Lurus. Coba, kamu yang coba. Ya, oke. Lurus. Misalnya kakak bengkokkan ini, tidak tembus kan? Tidak, sudah. Tapi kalau disejajarkan kayak gini, dia Tembus. lurus. Oke. Oke, adik-adik, sekarang yang kedua, yaitu sifat cahaya yang kedua tadi apa? Dipantulkan. Oke. Di situ kalian satu orang yang pegang cermin, satu orang yang pegang senter. Nanti kalian arahkan di layarnya ya. Oke. Oke, coba diarahkan senter di cerminnya. Kemudian digerakkan. Nampakkan di layar. Lagi. Nampak? Coba dikecilkan. Iya. Atau coba arahkan di meja. Cerminnya diarahkan di meja, bukan senternya. Cermin, ya. Bisa kan? Bisa. Itu kalian sudah dapat melihat pantulan Cahaya. Oke, coba lagi diarahkan di atas atau bukan itu. Nampak? Oke. Oke, sekarang adalah percobaan yang ketiga. Sifat cahaya yang ketiga tadi apa? Menembus benang. Benda yang Bening. Oke, benda yang bening-bening itu adik-adik, contohnya plastik, kaleng plastik ini, pokoknya dia bening atau transparan gitu. Oke, contohnya ya ini, kakak sudah menyediakan kaleng plastik, senter dan layar. Oke, kita coba, kita kasih bendanya ini, tidak tembus apa-apa kan? Tidak. Apa-apa. Oke, sekarang kakak kasih cahaya melalui senter. Ini tembus. Contohnya kita tutupin, dia tidak bening ya, anggap ini tidak bening. Atau contohnya benda yang tidak bening ini, contohnya kita kasih buku. Nih, apakah tembus? Tidak. Tapi kalau yang bening Tembus. Oke, sudah paham apa itu cahaya yang dapat menembus benda bening? Sudah. Sudah. Sekarang ini lagi, plastik, menggaris plastik, tembus. Oke. Kalau air ini gelas yang sudah bersihkan air, tembus. Kalau misalnya dikasih buku, Tidak. Oke. Cobaan keempat yaitu sifat cahaya yang keempat tadi apa? Dibiaskan, bukan dibiuskan tapi dibiaskan. Oke, untuk melihat cahaya yang dapat dibiaskan, kita menyediakan di sini kakak menyediakan air, kemudian pensil. Oke. Kita masukkan pensil ini ke dalam air. Nih, kita lihat, ini tidak ada cahaya kan? Tidak. Oke, tampak Biasa saja. Setelah kakak kasih cahaya senter, bagaimana keadaan pensil di dalam air? Bengkok. Atau Patah. Oke, terlihat patah? Terlihat. Coba diarahkan di sini kameranya. Di sini. Patah?
Kamu sudah lihat? Sudah. Ini artinya adik-adik cahaya dapat Dibias. dibiaskan. Oke. Sekarang percobaan kelima, sifat cahaya yang kelima yaitu dapat diuraikan. Dapat diuraikan menjadi Pelangi. pelangi. Oke, di sini kakak sudah menyediakan kaset. Oke, kemudian cahaya senter. Oke, nanti kalian perhatikan ya. Di sini kakak arahkan cahayanya di kaset. Oke, coba lihat. Apakah ada pelangi di baju kakak? Ada. Mana? Ini bagus. Oke, ada? Ada. Coba kamu. Oke, tolong diperhatikan ya Eca. Oke. Ada tidak pelangi di baju si Paul? Ada. Oke, kamu sekarang pegang gantian. Oke, Paul, coba perhatikan ya Paul. Ada pelangi? Ada. Ada? Ada. Ada. Oke, di sini contohnya kakak ini. Arahkan. Ada pelangi? Dikit. Tapi ada kan pelanginya? Ada. Ini, Ada. ini. Ada. Ada. Oke adik-adik, sekarang percobaan keenam yang terakhir. Sifat cahaya yang terakhir itu tadi adik-adik, cahaya dapat membentuk bayangan. Oke, jangan lupa ya, cahaya dapat membentuk bayangan. Oke, di sini kakak sudah menyediakan buku, kemudian layar, kemudian senter atau cahaya senter. Oke, coba Eca, tolong kamu arahkan senter di buku. Oke, dapat terlihat jelas ada Bayangan. bayangan apa? Bayangan buku. Oke, ini dia bayangannya. Oke, coba matikan senternya. Maka buku tadi tidak ada Bayangan. karena tidak ada Cahaya. Berarti kalian sudah paham, cahaya itu tadi adalah sebuah energi yang dapat membantu kita manusia untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Tanpa cahaya, maka kita tidak dapat melihat apa-apa. Coba dikasih lagi cahaya. Kita bisa melihat ada benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalian sudah paham adik-adik? Oke adik-adik, apakah kalian sudah paham apa itu cahaya? Sudah. Apa kalian sudah tahu apa saja sifat-sifat cahaya? Sudah. Ada berapa sifat cahaya? 6. Oke, sekarang kita nyanyikan lagu sifat-sifat cahaya tadi. Mana lirik yang sudah kakak kasih sama kalian tadi? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Sama. Oke, 1, 2, 3. Besarkan suaranya. 1, 2, 3. Ada 6 macam sifatnya cahaya, 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Ada berapa sifat cahaya? 6. Apa saja? Merambat lurus. Oke. Pantulkan. Oke. Bisa tembus benda-benda yang bening. Dibiaskan. Diuraikan menjadi pelangi. Dan yang keenam? Bayangan. Oke. Tadi cahaya itu adalah sebuah Energi. yang dapat membantu kita manusia untuk melihat Apa-apa. benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, kita akan mengakhiri kegiatan praktik kita ini. Demikianlah kegiatan praktik dari kami bertiga. Kami mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dari kegiatan praktik yang telah kami lakukan. Sekian dan terima kasih.